Halo teman-teman semua, kali ini aku akan menjelaskan materi bab 4 tentang kesetaraan untuk mencegah perundungan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk materi yang pertama, yaitu ada mempelajari teks narasi. Nah, ciri-ciri teks narasi itu apa sih? Ciri-ciri utamanya adalah adanya cerita, kisah, atau peristiwa yang disampaikan secara berurutan, menggunakan gaya bahasa naratif, memiliki alur yang jelas, serta unsur pembentuk, serta tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Nah, selanjutnya ada jenis teks narasi. Jenis teks narasi yang pertama yaitu narasi informatif, yaitu menyampaikan informasi faktual secara jelas dan tepat. Yang kedua, ada jenis teks narasi artistik, yaitu memberikan pengalaman estetis melalui bahasa yang indah. Lalu yang ketiga, ada narasi sugestif, yaitu mempengaruhi pembaca melalui cerita yang imajinatif dan emosional. Selanjutnya, ada struktur teks narasi. Yang pertama, orientasi, yaitu perkenalan tokoh, latar, dan suasana cerita. Yang kedua, komplikasi, yaitu munculnya konflik atau masalah. Yang ketiga, resolusi, yaitu penyelesaian konflik. Yang keempat, reorientasi, yaitu pesan moral atau kesimpulan. Ini opsional ya. Selanjutnya, ada fakta, fiksi, opini, dan asumsi teks narasi. Yang pertama, apa sih itu fakta? Yaitu, fakta adalah pernyataan yang sesuai dengan kenyataan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang kedua, fiksi. Apa sih itu fiksi? Yaitu, cerita atau karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi dan khayalan penulis. Yang ketiga, opini. Apa sih itu opini? Opini yaitu pendapat atau pandangan pribadi mengenai suatu hal yang bisa benar atau salah. Yang keempat, asumsi. Apa sih itu asumsi? Asumsi yaitu dugaan atau anggapan sementara yang belum terbukti kebenarannya. Untuk materi yang kedua, yaitu ada mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita. Di materi ini ada pembacaan teks fiksi. Apa sih itu pembacaan teks fiksi? Pembacaan teks fiksi adalah kegiatan membaca cerita rekaan atau karangan yang bersumber dari imajinasi penulis, bukan kejadian nyata, tetapi teks fiksi bertujuan untuk menghibur, merangsang imajinasi, dan terkadang menyampaikan pesan moral atau nilai-nilai tertentu. Selanjutnya, ada penokohan dalam teks fiksi. Penokohan dalam teks fiksi itu apa sih? Nah, penokohan dalam teks fiksi adalah menggambarkan bagaimana pengarang menampilkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Ini melibatkan berbagai aspek, seperti sifat, watak, penampilan fisik, latar belakang, dan bagaimana tokoh tersebut berinteraksi dengan tokoh lain dan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada resensi berdasarkan perwatakan tokoh. Nah, menulis resensi berdasarkan perwatakan tokoh adalah kegiatan menganalisis dan menilai bagaimana karakter atau tokoh dalam suatu karya, seperti buku, film, dan lain-lain, ditampilkan dan dikembangkan oleh penulis atau pembuat karya tersebut. Fokusnya adalah pada bagaimana karakter tersebut digambarkan, apa motivasinya, bagaimana perilakunya, dan bagaimana perkembangan karakternya sepanjang cerita. Untuk materi yang ketiga, ada menyampaikan tanggapan. Untuk menyampaikan tanggapan dibedakan menjadi dua, yaitu tanggapan lisan dan tanggapan tertulis. Tanggapan lisan, cara penyampaiannya yaitu dilakukan secara langsung melalui ucapan seperti dalam diskusi, presentasi, atau percakapan sehari-hari. Sedangkan tanggapan tertulis, cara penyampaiannya yaitu dilakukan melalui tulisan seperti dalam bentuk ulasan, artikel, atau komentar di media sosial. Untuk materi yang terakhir yaitu menyimpulkan bacaan. Untuk menyimpulkan bacaan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kesimpulan peta pemikiran atau mind map. Peta pemikiran adalah alat bantu visual untuk mengatur ide dan informasi dengan cara terstruktur dan terhubung secara hierarkis.
Yang kedua yaitu kesimpulan infografis. Infografis adalah representasi visual dari informasi atau data yang menggabungkan teks, grafik, diagram, dan icon untuk menyajikan informasi dengan cara mudah dipahami. Sekian penjelasan materi bab 4 dari saya, Kaila Nazwa 124. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.